Dalam juga tuh. Aja. Oh, nanti uangnya digerobak aja. Nanti juga. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para umahat sekalian, para akhwat dan seluruh yang ikut menyimak kajian kita pada pagi hari ini melalui radio Suara Sunnah, azanillahu wa yakum ajmain. Kita bersyukur pada Allah kembali pada hari ini di hari Ahad 27 Ramadan 1442 Hijriah. Kita berkumpul di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita ini. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kita ini, pertemuan kami ini, pertemuan yang Engkau rahmati. Wa tafarruqan ma'suman. Dan berpisahnya kami selesai pertemuan ini adalah perpisahan yang tidak meninggalkan satu kesalahan apapun. Hari ini kita berada di hari Ahad penghujung Ramadan. Karena Ahad depan sudah pasti bulan Syawal. Dan tinggal beberapa hari lagi insyaallah kita akan mengakhiri Ramadan tahun ini. Ramadan pasti dia meninggalkan kita. Waktu terus berganti, bergulir. Allah yang menciptakan pergantian siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam merupakan ayat-ayat yang bisa terbaca oleh orang-orang yang mempunyai pemikiran yang baik, kata Allah. Orang yang cerdas, orang yang akalnya benar-benar berfungsi dengan baik, ya. Dan kemudian mereka
Apa kata Allah? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Mereka mengambil tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut seraya mereka kemudian berzikir kepada Allah. Ya, mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan nikmat-nikmat Allah melalui tanda-tanda kebesaran Allah ini. Allah berikan banyak sekali nikmat Allah, maka dia bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dan dia mengakui Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, bahwa tidak ada yang Kau ciptakan ini sia-sia. Maka maha suci Engkau dan peliharalah kami dari api neraka. Ini yang kata Allah, tanda-tanda orang yang Allah katakan orang yang sehat akalnya, ulul albab, yang mempunyai nalar pemikiran yang baik. Hari ini kita berada di 27 Ramadan dan malam 27 Ramadan adalah malam yang sangat-sangat dinanti oleh kaum muslimin di seantero dunia. Berharap akan malam yang paling mulia, walaupun dia secara umum berada di salah satu di antara 10 malam terakhir. Tapi bahwa sebagian besar menanti malam itu di malam 27 lebih fokus tanpa merendahkan nilai malam-malam yang lainnya di 10 malam terakhir. Ya. Dan kalau kita rasakan untuk wilayah kita yang kita lihat saat ini kondisinya, mudah-mudahan saja sesuai dengan isyarat yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang tidak jauh daripada tanda-tanda tersebut, tetapi tidak kita memastikannya. Namun tanda-tandanya sangat mendekati apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pada pagi harinya matahari muncul tapi seperti tidak ada bias cahaya yang terang seperti biasanya, dan hari itu kondisinya seperti kondisi yang adem dan kayak redup saja. Sampai saat ini kita merasakan kondisi demikian, namun jangan dikatakan bahwa saya mengatakan pasti tadi malam. Tapi kalau kita mengembalikan dengan apa yang dikhabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir saja seperti apa yang beliau kabarkan. Maka sekiranya itu memang benar-benar berada pada tadi malam, satu kenikmatan besar bagi mereka yang benar-benar menggunakan malam tadi beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang luput daripada itu, yang habis malamnya hanya untuk beristirahat saja, selain mengerjakan yang wajib, tetap pahalanya juga besar selama dia beribadah, karena ibadah itu dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Seberapapun yang ibadah dikerjakan pada malam itu, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Namun tentu saja berbeda dengan orang yang lebih memfokuskan, meningkatkan ibadahnya, melebihi daripada ibadah yang wajib, sholat maghrib, sholat isya, atau sholat tarawih yang memang dikerjakan di awal malam. Bagi mereka yang lebih daripada itu, tentu nilainya juga lebih juga. Dan kita memang selalu saja berharap kelebihan yang diharapkan dalam kehidupan ini adalah nilai lebih ibadah pokoknya. Adapun keduniaan, yaitu sudah Allah atur, tidak merupakan ukuran standar
kemuliaan di sisi Allah, lebihnya standar ukuran urusan keduniaan. Ya. Karena Allah melihat kepada kita ini dari sisi apa? Ketulusan hati kita, dan Allah lihat dari kebenaran dan kuantitas amal kita. Laki-laki perempuan sama, tidak ada bedanya. Maka kita bersyukur pada Allah. Namun demikian juga tidak mengecilkan nilai malam-malam yang masih tersisa. Masih ada nanti malam 28, malam besok malam 29. Kalau memang puasanya 30, berarti masih ada lagi malam 30-nya. Nah, tetap kita menjaga untuk beribadah lebih daripada di bulan-bulan yang lainnya. Ini sekali lagi sama laki-laki dan perempuan, ya. Sama saja muslim dan muslimah. Kita disuruh memperbanyak ibadah kita. Kesempatan yang sangat-sangat mulia ini yang Allah berikan khusus, yang hanya ada di bulan Ramadan ini, tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Rasulullah yang kita banyak dianjurkan banyak bersalawat kepada beliau, yang beliau katakan, man shalla alayya salatan wahidatan atau man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali salawat. Ya, kita dianjurkan banyak bersalawat pada beliau, dan beliau telah mencontohkan yang terbaik dalam masalah ini. Beliau telah mencontohkan yang terbaik dalam masalah ini, yang prima, yang paling tinggi tingkat contoh yang beliau contohkan kepada kita, yang kita tidak akan sampai dengan apa yang beliau kerjakan. Namun kita berusaha apa yang bisa kita lakukan agar kita termasuk orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini maka sekali lagi jangan sampai kita merasa ada keperbedaan dalam beramal, baik dalam gelar-gelar status, gelar-gelar kemanusiaan, ustadzkah, apakah, sarjana agama kah, atau yang lainnya, ya. Dengan kita tidak bergelar, tidak boleh kita merasa ada keperbedaan dalam beramal. Yang kedua, jenis kelamin laki-laki dan perempuan sama, ya. Kita disuruh semuanya bersemangat beramal. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah katakan, beramallah kalian semuanya. Allah akan melihat amal kalian, Rasul akan menyaksikan amal kita nanti, dan amal kita nanti disaksikan orang-orang beriman juga. Di dunia orang menyaksikan juga amal kita, dan di akhirat nanti akan diperlihatkan kita satu persatu dalam timbangan amal, ya. Kita akan diperlihatkan di hadapan timbangan amal satu persatu. Maka jangan merasa, oh saya kan perempuan, dia laki-laki. Tidak ada, ya. Masing-masing kita punya porsi untuk bisa beramal. Oleh karenanya kita selalu mengulang-ulang tentang kajian kita agar kita benar-benar mendapatkan ilmu yang menunjang kita, menyemangati kita untuk beramal, ya. Jangan sampai ilmu kita tidak mempunyai imbas, tidak mempunyai bias, efek yang baik dalam amal kita, dan ini sangat disayangkan. Dan kita ke majelis ilmu untuk dapat ilmu. Niatannya pertama pahala dalam kita bermajelis ilmu, yang kedua benar-benar mendapatkan ilmu untuk apa? Untuk mencerahkan amal kita, menjelaskan bahwa ini amal yang benar, ya. Benar-benar bersesuaian dengan tuntunan yang diajarkan oleh orang yang paling mulia. Dan yang keduanya agar kita bersemangat dalam mengamalkannya, ya. Ini yang sangat mendasar sekali dari apa yang kita pelajari, dan selanjutnya ilmu itu benar-benar menanamkan rasa apa? Khasyah yang dalam
khasyah yang tinggi di dalam diri kita. Khasyah adalah rasa takut kepada Allah. Kalau saya berbuat begini, jangan, ya, meskipun tidak ada orang melihatnya. Kalau saya begini, ini salah ini, oh ini amal, tetap semangat mengerjakannya, meskipun tidak dilihat orang. Ini namanya rasa khasyahnya yang benar. Beribadah kepada Allah, tetap semangat dalam kondisi apapun. Orang banyakkah atau sendiriankah, sama, tidak ada bedanya. Ya. Meninggalkan kemaksiatan demikian juga. Ya. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang tidak membedakan tempat. Ya. Takwa yang tidak membedakan kondisi. Yang Rasulullah katakan apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja Anda berada. Dan kalau kadung berbuat kesalahan, cepat ditutup dengan kebaikan. Kalau kepada Allah, istighfar cepat, ya. Kalau salah dengan Allah, istighfar, ya. Atau kalau memang harus diganti, menyangkut masalah hak Allah kepada manusia, maka harus minta maaf atau minta kerelaannya. Nah, apa-apa, itu manusiawi. Berbuat salah itu bukan suatu hal yang artinya tertutup kemungkinan, tidak juga. Manusia itu kemungkinan salahnya ada. Kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah. Setiap anak Adam itu pasti ada kesalahannya. Jangan minder, jangan merasa pesimis. Semua manusia pasti ada yang namanya anak Adam, pasti ada salahnya. Bahkan Nabi Adam pun pernah juga berbuat salah. Pertama kali anak-anak Adam, satu, terjadi pembunuhan di antara anak Adam, dan seterusnya. Ya, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang namanya manusia. Tetapi wa khairu khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, kata Rasulullah, yang dia segera kembali. Taubat itunya kembali, minta rujuk lagi untuk kepada kebaikan. Kalau kepada Allah dia minta ampun, kepada manusia minta maaf, minta kerelaannya. Kemudian Rasulullah katakan kesambungan hadis tadi apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Ini gambaran ketakwaan. Dan bahkan Rasulullah ketika ditanya tentang, ditanya Rasulullah, apa saja yang banyak bisa mengantarkan orang ke surga? Apa ya Rasulullah yang bisa mengantarkan orang ke surga? Rasulullah mengatakan apa? Taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa yang benar kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya, tentu saja akhlak yang baik itu akhlak yang berkesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Karena ada yang mengartikan akhlak itu dengan budi pekerti, atau dengan adat istiadat. Itu tidak selamanya pasti benar. Ya, akhlak, perilaku yang berkesesuaian dengan prinsip-prinsip agama, dengan syariat Islam, inilah yang dimaksud. Ya, karena kalau budi pekerti saja, sampai-sampai ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak puasa, aku tidak mengerjakan kewajiban kepada Allah, yang penting aku tidak menyakiti orang lain, yang penting aku tidak menjolimi orang lain. Jadi budi pekertinya sebatas semata kepada sesama manusia. Sementara dalam Islam akhlak yang paling tinggi pertama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Maka ini sekali lagi mudah-mudahan Ramadan ini membawa imbas yang sangat-sangat baik buat kita semuanya.
Kemudian para ummahat sekalian dan para akhwat azan yang Allah wa ajmain dan para penyimak radio Suara Sunnah dimanapun berada, ya, semoga Allah selalu meridhoi kehidupan kita dan membimbing kita di atas jalan yang hak. Materi kita pada pagi hari ini sesuai dengan yang telah disampaikan tentang muslimah berhari raya atau etika muslimah dalam berhari raya atau semakna itulah, ya. Pertama dulu saya ingin menandaskan ketika kita sudah berlabel sebagai seorang muslim atau muslimah, ya, supaya kita menyadari betul. Karena banyak orang Islam berarti dia muslim, laki-laki, perempuan muslimah. Banyak masih tidak menyadari tentang label keislaman pada dirinya, ya. Bahwa label Islam itu sebenarnya sudah menjadi panduan, menjadi arahan dan menjadi batasan-batasan tertentu dalam dia berperilaku. Sesuai dengan istilah Islam itu sendiri, Islam adalah al-istislamu lillah bitauhidihi wal inqiyadu lahu bittaati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah mentauhidkan Allah, berpasrah diri, patuh, tunduk dengan mentauhidkan Allah, beribadah, mentauhidkan Allah, mentaati Allah dalam segala perintah Allah, dan meninggalkan kesyirikan serta para pelaku-pelaku kesyirikan. Maka ini identitas Islam yang paling mendasar. Maka siapa saja yang berlabel, yang membawa identitas ini, kalau laki-laki namanya muslim, kalau perempuan muslimah, semestinya dia harus menyesuaikan dengan identitas Islam ini, makna daripada Islam ini, ya. Apa? Pertama, pasrah dan patuh, tunduk kepada Allah. Ini kalimat apa? Sami'na wa ata'na. Disuruh apa saja oleh Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, ya. Ada perintah sami'na wa ata'na, kerjakan semampu yang bisa kita lakukan setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Oh, mampunya segitu saja nggak apa-apa. Larangan tinggalkan secara mutlak. Ini identitas muslim dan muslimah. Kemudian perkara akidah, benar-benar mentauhidkan Allah, ya. Hindarkan segala yang bisa menggerus ataupun merusak nilai-nilai tauhid ini, baik itu dalam masalah adat istiadat atau masalah-masalah dalam yang berkaitan dengan masalah kehidupan secara umum, ya. Tinggalkan segala apa saja yang bisa merusak nilai tauhid ini, karena itu bertentangan dengan istilah Islam itu sendiri, ya. Dan masih banyak di kalangan kaum muslimin yang sangat terikat dengan adat istiadat yang itu merusak nilai tauhidnya, artinya merusak nilai Islamnya, ya. Masih banyak sekali. Masih banyak orang yang berat meninggalkan adat istiadat yang berbenturan dengan tauhid, ya. Maka kita dengan memegang label keislaman ini, itu semestinya harus ditinggalkan yang bisa merusak nilai-nilai tauhid ini. Tapi kita tidak mengatakan semua adat itu pasti bertentangan dengan tauhid, tidak. Tapi banyak adat-adat kita ini yang memang asal mulanya muncul itu dari kondisi masyarakat kita dulu yang tidak mengenal Tuhan, sehingga banyak ketergantungan dengan benda-benda tertentu atau keyakinan-keyakinan yang penuh dengan khayalan. Maka dikatakan tahayul, khurafat yang muncul dari, ya, inspirasi-inspirasi yang kadang-kadang dikuatkan oleh setan dan dijadikan sebuah keyakinan. Ya, baik. Maka ini identitas Islam kita, membersihkan tauhid kita. Allah katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang beriman kepada Allah
dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan, maka Allah menjamin di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka mendapatkan hidayah, dan di akhirat mereka mendapatkan keamanan. Syaratnya apa? Menjaga kemurnian iman, tidak mencampur adukan dengan kesyirikan dalam bentuk apapun. Kemudian identitas Islam yang berikutnya adalah mentaati Allah dalam segala perintah yang diperintahkan, dikerjakan ikhlas karena Allah, meninggalkan yang dilarang juga ikhlas karena Allah, dan yang lebih mendasar lagi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, tidak bersentuhan dengan kesyirikan dan tidak berakrab-akrab dengan pelaku kesyirikan. Baik itu memang dia orang musyrik, ya, orang musyrik, orang di luar Islam, atau mungkin orang-orang yang berlabelkan Islam atau muslim atau mukmin, ya, atau muslimah atau mukminah, tetapi dia bergelut dengan kesyirikan. Tidak boleh kita berakrab-akrab dengan mereka, kecuali kalau kita mendekat dengan mereka untuk memberikan nasihat, ya. Kalau tidak, maka tidak boleh. Harus al-bara'ah, al-wala' wal-bara'. Kita berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya. Dan oleh karenanya tidak boleh sampai ada di antara orang Islam, kaum muslimin atau muslimah, sampai mengidolakan orang-orang pelaku kesyirikan. Nah, ya. Karena masih banyak orang-orang Islam dia mengidolakan pelaku kesyirikan, ya, terutama di kalangan anak-anak muda. Kadang-kadang orang tua pun ada. Siapa yang didolakannya? Artis, ya, dia musyrik, kafir, ya, diidolakan, hafal betul dari suaminya, tahu dia ini suami yang ketiga, ya, ini sudah 3 kali kawin, anaknya sudah 5, tahu. Sementara sahabat Nabi nggak kenal dia, ya. Ya, ada lagi yang mengidolakan pembalap-pembalap mobil, motor, ya. Mengidolakan siapalah orang-orang, ya, kalau laki-laki kadang-kadang ada yang mengidolakan pemain bola, tapi perempuan pun kadang-kadang juga ada. Sudah musyrik, laki-laki lagi diidolakannya, dan kafir lagi, musyrik, ya. Katanya muslim, mukmin, ya, mukminah. Nah, ini karena tidak paham dengan label keislaman yang ada pada dirinya. Yang semestinya dengan keislaman itu membawa kemuliaan pada dirinya, tauhid dijaga dengan baik, ketaatan kepada Allah dipelihara dengan baik, dan jangan bersentuhan dengan kesyirikan, maka dia menjadi mulia dengan Islamnya. Kalau dia perempuan, mulia dengan keislamannya sebagai muslimah, ya. Baik, maka ini label muslimah, ya. Dengan itu maka kita hendaklah terus menyadari bahwa kita menyandang gelar sebuah label yang sangat mulia sekali, muslim atau muslimah, dan harus kita jaga, kita sesuaikan, kita yang harus menyesuaikan dengan, ya, definisi keislaman itu. Jangan sampai Islam dipaksakan mengikuti kemauan kita. Baik, kemudian dalam etika kita, ya, berhari raya. Nah, kita sudah kayaknya bau-bau hari raya sudah mulai. Walaupun kalau sekarang ini nggak seperti dulu, ya. Ya. Yang hidup mungkin pernah hidup, sudah hidup 30-an tahun yang lalu, ya. Beda dengan sekarang. Kalau dulu orang, ya, hari-hari begini sudah mulai ribut di rumah tuh. Bunyi kletak-kletok orang yang apa menyincang lombok cabe, ya. Ya, menumbuk-numbuk kacang, ya. Sudah semingguan sebelumnya terasa sekali, ya, suasananya terasa sekali, aroma-aromanya kedengaran. Tapi kalau sekarang ini karena semuanya siap saji, ya, ya, semuanya instan, kebanyakan, ya, sehingga nggak usah seminggu sebelumnya, sehari sebelumnya sudah apa maunya, kue apa,
Ya. Kalau perlu nggak usah ke pasar, pesan aja kurir ngantar ke rumah. Masakan apa? Kecuali yang ingin masak menu yang diinginkannya sendiri yang berbeda dengan yang di pasaran. Ya. Kalau pada umumnya sudah banyak. Ya. Jenis-jenis kue apa saja, kacang-kacang nggak perlu goreng lagi, sudah siap sekarang. Kalau dulu orang kacang telur satu persatu menggulung-gulung, sekarang mau apa? Bentuknya gimana? Jenisnya kayak apa? Ada semua. Ini kemudahan, alhamdulillah. Tapi di sisi yang lain apa? Sisi yang lain apa? Banyak ibu-ibu sekarang nggak paham, nggak bisa bikin kue roti, ya. Ya, anak-anak remaja sekarang tuh banyak nggak paham, bikin yang sederhana saja kadang-kadang nggak bisa, ya, karena sudah dimanja dengan ya makanan-makanan yang siap saji. Dan bahkan kadang-kadang ada rumah tangga sebulanan suaminya nggak pernah masak masakan istrinya, dimasakan orang lain terus. Ya. Ada mungkin, tapi di sini mudah-mudahan tidak ada, ya. Sekali lagi, kita memang tidak dimungkiri hari-hari ini sudah terasa, ya, apalagi suasana pasar, ya. Pasar memang terasa, ya. Itu pada umumnya kita Indonesia dan mungkin beberapa negara-negara Asia Tenggara atau beberapa tempat-tempat yang lainnya, ya, mungkin. Tapi kalau kita berada di Saudi biasa-biasa aja lah, ya. Saudi biasa aja, habis sholat id pulang ke rumah tidur, istirahat, ya. Nggak ada sibuk-sibuk. Cuman kita Indonesia ini memang sudah demikian adanya, meskipun sekarang ini kondisi pandemi ini memang masih ya ada keterbatasan, tapi kayaknya tidak bisa membendung juga suasana Idul Fitri, suasana hari raya. Baik. Kemudian yang keduanya tentang masalah hari raya. Hari raya itu sendiri dalam Islam dikatakan Id, ya. Idun. Ya. Artinya sesuatu momen yang dirayakan. Ya. Karena apa? Karena adanya kebahagiaan, kesenangan, mungkin istilahnya juga kemenangan, ya. Maka dia dirayakan, dikatakan Id. Itu namanya Idun. Atau dikatakan Id, dia bermakna ada ya'udu juga, dia kembali, karena itu momennya berulang-ulang, datang terus, ya. Dikatakan Id, hari yang dimeriahkan, momen waktu yang dirayakan, yang dia berulang-ulang datangnya. Maka dikatakan Id. Dan dalam Islam yang namanya Id itu hanya ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Hari momen yang resmi dimeriahkan, dirayakan, itu hanya ada dua dalam Islam. Oleh karenanya tidak boleh ada perayaan-perayaan yang lain selain yang dua ini. Tetapi ternyata realitanya di tengah kaum muslimin banyak id-id yang lain. Ada perayaan Nuzulul Quran, ada perayaan Maulid, ada perayaan Isra Mi'raj, dan Indonesia ini perayaannya banyak banget, ya. Banyak, baik perayaan agama maupun perayaan nasional paling banyak. Ya. Ya. Artinya sesuatu yang dia merasa menang, merasa bahagia, merasa keberuntungan dirayakan, ya. Dan Indonesia ini paling banyak sekali, ya. Baik itu keagamaan, karena di Indonesia agamanya banyak. Setiap agama mempunyai perayaan-perayaannya, ya. Tapi kita kembali kepada dalam Islam hanya ada yang dirayakan itu, yang dimeriahkan, yang diramaikan itu hanya ada dua hari, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pun kemeriahannya dengan konteks suasana dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak ada momen yang lain
atau tempat-tempat yang lain yang dimeriahkan. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermohon kepada Allah apa? Allahumma la taj'al qabri idan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku ini sebagai tempat perayaan. Orang rame-rame berulang-ulang datang ke tempat itu, menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat sesuatu yang dimeriahkan untuk dikunjungi berulang-ulang. Ya. Dalam momen waktu yang sangat berdekatan, sebentar datang, ya, diulang-ulang. Rasulullah mohon kepada Allah, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku ini idan, id, ya. Nah, tapi kenyataannya banyak kaum muslimin yang salah dalam memahami tentang kuburan Nabi, sehingga ada yang berlebih-lebihan, bahkan setiap waktu hampir ingin berkunjung terus. Tidak larang namanya berziarah kepada kuburan siapapun, apalagi kuburan Nabi, tetapi berulang-ulang sehingga menimbulkan sesuatu yang lebih daripada yang lain, ini masalah, ya. Sehingga Imam Malik sebagai Imam Darul Hijrah, ya, beliau memakruhkan orang datang berkunjung berulang-ulang ke kuburan Nabi SAW, karena dia bagaikan bisa terjadi yang namanya seperti Id, rame-rame dijadikan sesuatu momen yang seperti Id, ya. Nah, ya, baik, ini namanya Id, ya, hari yang dirayakan, yang dimeriahkan karena adanya mungkin kemenangan, sesuatu yang menggembirakan. Dan Idul Fitri memang, ya, sesuatu yang kita bahagia sekali, karena memang Rasulullah mengatakan setelah kita berpuasa, Rasulullah mengatakan apa? Lis-shaimi farhatan. Bagi orang berpuasa itu dua kebahagiaannya. Pertama, farhatun inda fitrihi, ya, bahagia saat dia berbuka, baik berbuka hari-harinya, setiap hari kan kita senang, ya. Alhamdulillah kita berbuka puasa, dhahabal dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, ya. Kita senang berbuka puasa, lega rasanya, ya. Senang, dan senang selesai melaksanakan Ramadan secara total 1 bulan. Senang, maka Idul Fitri, ya. Kita bahagia sekali, satu kesenangan yang sangat besar di dunia, dan harapannya nanti mendapatkan kesenangan yang paling besar lagi apa? Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bahagia ketika bisa bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kebahagiaan yang paling tinggi, ya. Nikmat yang paling besar sekali, melebihi nikmatnya surga. Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang gemar berbuat baik di dunia ini, maka Allah berikan al-husna. Ganjarannya nanti kenikmatan surga yang tidak terbayangkan, dan ada ziyadahnya, ada tambahannya. Apa itu? Bisa bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini salah satunya diantaranya adalah karena orang tersebut apa? Berpuasa dengan benar di bulan Ramadan. Jadi wajar kalau kita Idul Fitri itu berbahagia, senang, ya, bagi yang memang benar-benar berpuasa. Tapi kadang-kadang ada yang nggak puasa senang juga, bahkan kadang-kadang senangnya melebihi daripada orang puasa, ya. Semestinya yang bahagia benar itu adalah orang yang benar-benar berpuasa, karena dia telah melaksanakan suatu ujian ibadah yang cukup panjang 1 bulan penuh. Karena tidak ada ujian ibadah yang paling panjang, yang rutin setiap hari, kecuali Ramadan, puasa Ramadan, ya. Yang lainnya tidak rutin, ya. Yang full dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ibadah terus, ya. 1 bulan itu hanya bulan Ramadan. Maka wajar kalau dia berhasil melewati itu dengan baik, merasa senang, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kebahagiaan itu wajar, dan itu dibolehkan, ya, dalam agama. Maka wajar kalau hari itu dikatakan Id,
hari yang dimeriahkan, kesenangan, kebahagiaan, dan merasa mudah-mudahan memang menang. Karena selama puasa dia benar-benar bisa mengekang dirinya, bisa menjaga lisannya, menjaga dari yang membatalkan puasa, menjaga dari yang membatalkan pahala puasa, maka dia merasa senang sekali, dia bahagia, merasa menang, ya. Ya, maka ini kemenangan yang dimeriahkan, ya. Maka ini namanya Idul Fitri yang sebenarnya, ya. Senang. Nah, dalam suasana senang ini pula lah ada kita, ya, agar tetap dalam koridor batasan-batasan ibadah, simbolnya kita kita disatukan pertama dengan melaksanakan salat Idul Fitri, ya, salat Idul Fitri, berkumpul bersama-sama, ya. Setelah itu kita alhamdulillah menutup Ramadan, puasa selesai, kita tutup dengan, ya, diakhiri kemudian setelah itu kita sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Fitri, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan bulan Ramadan, dan kita sangat senang sekali. Itu wajar, itu tidak bukan hal yang terlarang dalam agama, ya. Nah, permasalahannya sekarang adalah, ya, agar kita selalu berada dalam batasan kewajaran inilah yang selalu kita jaga, ya. Batasan kewajaran ini, senang, ya, senang itu suatu hal yang lumrah, ya, sangat-sangat lumrah sekali, ya. Kita telah menyelesaikan tugas kita, sangat senang sekali bisa melaksanakan, ya. Apakah bisa sempurna atau yang ada uzur pun nanti masih bisa nanti dibayar, nggak apa-apa juga. Yang penting Ramadan telah dilewati dengan baik, ya. Kita sangat senang sekali, itu wajar. Tapi sekali lagi, hendaklah kita menjaga batasan-batasan kewajaran ini. Inilah yang perlu kita perhatikan dengan baik. Nah, maka dalam konteks ini kita semua, lebih-lebih kaum muslimah, ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan baik, ya. Menghadapi memasuki Idul Fitri, sebelum Idul Fitri, dan memang seperti tadi kita sampaikan juga bahwa biasanya sudah ada hawa-hawanya, ya, sebelum memasuki ini. Dan biasanya yang cukup banyak sibuk ini adalah kaum wanita, ya, kaum wanita. Maka itu pun kita katakan juga bahwa bukan hal yang terlarang, juga wajar, karena mungkin memang kaum wanita banyak berperan dalam masalah kesiapan di dalam rumah tangganya. Itu satu hal yang wajar, ya. Karena tradisi kita, kebiasaan kita, dan ini tradisi loh, ya. Tradisi, kebiasaan, bukan syariat. Kebiasaan kunjung mengunjung baik di Idul Fitri maupun setelah Idul Fitri, itu tradisi, ya. Itu tradisi, bukan syariat. Karena namanya syariat, kunjung mengunjung itu kapan saja boleh, ya, berziarah ke tempat keluarga, apalagi orang tua, kapan saja, ya. Minta maaf kapan saja, lebih cepat lebih baik kalau salah itu minta maaf, nggak nunggu Idul Fitri, ya. Ya, berziarah ke tempat saudara kita atau tetangga kita atau teman-teman itu bukan nunggu Idul Fitri saja, tapi kebiasaan kita ini, tradisi kita ini sudah terformat demikian ini loh. Idul Fitri ini atau Idul Adha itu momen berziarah, ya, datang saling kunjung mengunjungin, ya. Bahkan kadang-kadang kalau ada di antara keluarga saudara tidak hadir di tempat orang tuanya, bisa diabsen tuh. Mana ini? Kemana ini? Kadang-kadang bisa menjadi celaan, padahal tidak ada itu dalam agama yang demikian itu, ya. Tidak ada. Karena sekali lagi, orang kapan saja boleh dia berziarah ke orang tuanya kalau tidak ada halangan, tidak ada uzur, ya, kapan saja, ya, membahagiakan orang tua, ya, menyenangkan, ya, minta maaf kepada orang tua kapan saja lebih bagus, ya. Tapi format tradisi kita ini sudah begitu adanya nih, ya. Nah, sehingga membuat rumah tangga itu memang berimbas dalam kondisi ini. Dan yang kaitannya masalah ini siapa? Tentu para umahat, ibu-ibu, ya, yang dibikin jadi harus mempersiapkannya, ya. Nah, ini, ya, masalahnya. Maka kita tazkir, saling mengingatkan. Pertama, bahwa sekali lagi tetap dalam kondisi kewajaran, ya.
Jangan sampai berlebihan. Karena ada yang berlebihan, menjelang Idul Fitri semuanya mau baru. Ceret-ceret mau dibaruin. Gelas sudah cukup, mau ditambah lagi. Ya. Perabot-perabot yang sudah ada mau diperbaharui semuanya. Bahkan sampai mebelnya, ya. Ada yang sampai beli spray baru. Apa hubungannya Idul Fitri dengan spray baru? Ya. Pakaiannya dari dalam sampai keluarnya mau baru semua. Ya, kalau di luarnya nggak apa-apa lah. Artinya kita berkumpul dengan orang banyak. Ya. Sekali lagi dalam batas-batas kewajaran. Apalagi mungkin kondisi ekonomi sekarang ini demikian adanya ini ya. Tapi pegawai mungkin beda ya sekarang ya. Ada THR, ada gaji 13. Kita ini gaji 12 aja nggak ada. Ya. Apalagi gaji 13. Ya. Ya maka hendaklah yang wajar aja lah ya. Kalau toh juga ada nggak apa-apa juga, uangnya ada sekarang tambahan alhamdulillah, tapi sekali dalam batas kewajaran yang tidak terlalu dihajatkan nggak usah lah. Ya tidak usahlah berlebih-lebihan. Perabot dapur sudah cukup, ya udahlah itu digunakan sebaik mungkin ya, dijaga dengan baik. Nggak mestilah harus baru-baru semua ya. Apa sajalah yang di rumah tangga kita ya. Tapi memang tidak ada aral juga, tidak dilarang orang membahagiakan tamu, itu wajar. Tapi membahagiakan itu tidak mesti harus menampakkan yang baru-baru semua ya. Ya. Maka sekali lagi batasan ini kita jaga ya, supaya kita dalam kondisi wajar-wajar aja. Meskipun kita dalam keadaan mungkin sekarang ada gaji 13 yang pegawai ya, ada THR, gunakanlah yang lebih bermanfaat ya, yang lebih membawa kebaikan yang lebih besar dibandingkan hanya sekedar untuk Idul Fitri ini saja. Karena ada yang setelah membeli Idul Fitri baru setelah itu nggak kepakai lagi, tahun depan baru kepakai lagi. Ya eman-eman lah ya, sayang-sayang ya, gunakan yang kira-kira benar-benar dihajatkan ya, yang benar-benar ya diperlukan betul, silahkan ya. Kalau tidak, maka dalam agama kita ini Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu ya, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Itu simbolnya, karena hidup ini diantara yang pokok diantara makan ya. Rasul juga mengatakan kul walbas wa tasaddaq min ghairi makhilatin wala min ghairi sarafin wala makhilatin. Makan, minum, berpakaianlah dan bersedekahlah ya, tanpa didorong rasa kesombongan dan berlebihan ya. Karena ya, apa ini kaitannya? Nanti kaitannya dengan hati kita ya. Hati ya, ini sekali lagi batas konteks kesiapan ini ya, siapkanlah yang wajar-wajar ya, yang wajar. Dari sisi pakaian ya monggo, mau mempersiapkan pakaian baru nggak dilarang, memang boleh di Idul Fitri dan hari-hari pertemuan kita bersama-sama orang banyak, dianjurkan pakaian yang baik, memang bagus ya. Tetapi sekali lagi juga dalam konteks yang wajar ya, jangan berlebihan ya, jangan berlebihan sampai baju harga 1 juta, gatal kulit rasanya baju ya, 1 juta ya. Ya jangan berlebihan. Dan kemudian juga modelnya yang wajar-wajar lah ya, jangan yang aneh-aneh, apalagi wanita ya. Jangan berpakaian, pertama jenis pakaian yang menampakkan bentuk tubuh, atau yang kedua mungkin tidak menampakkan bentuk tubuh tapi warnanya mengundang perhatian khusus ya. Maka yang wajar, sekali lagi ya, maka yang wajar dari sisi jenis pakaiannya, yang kedua harganya juga jangan sampai berlebih-lebihan. Masih banyak yang bisa kita gunakan yang lain ya. Ya mungkin kita uang 1 juta itu masih bisa kita bersedekah ya, beli pakaian masih bisa juga ya, atau 500.000 ya masih bisa lah ya. Ya tidak mesti mahal, yang penting artinya ya wajar lah ya. Tidak, sekali lagi kita tidak melarang yang namanya pakaian baru. Mau pakaian model macam sekarang ini kan
Pakaian itulah sekarang ini semuanya serba instan, ya. Ya, siap saji. Mau pakaian bagaimana bentuknya? Mau seragam dari kakek sampai cucunya ada. Nggak apa-apa, boleh aja. Tetapi pertama jangan berlebihan. Yang kedua, min gairi makhilatin, kata Rasulullah, jangan tumbuh di hati rasa ujub, ya, rasa bangga. Hati. Ini perhatian kan? Jaga hati. Ya. Boleh sekali pakaian baru, mau seragam nggak apa-apa, silakan saja. Jangan berlebihan dan hati-hati, jaga di hati kita ini, ya. Jangan timbul rasa ria, timbul rasa ujub, ya. Berpakaian itu menampakkan nikmat Allah boleh, ya. Pakaian kita agak mahal sedikit, tidak apa-apa juga, asal jangan sangat mahal. Allah senang orang menggunakan nikmatnya, ya. Rasulullah mengatakan, ya, Allah senang melihat orang menampakkan nikmatnya pada dirinya, boleh. Nah sekarang dapat gaji 13 nih, beli baju yang tadinya 200.000 mungkin 300.000, ya nggak apa-apalah, ya. Ada nikmat yang besar, ya, dia mensyukuri nikmat tersebut, kemudian menampakkannya, dan ini karena Allah, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Allah senang orang menampakkan nikmatnya itu karena Allah, ya, dan digunakan di jalan Allah benar-benar, ya. Dibandingkan hanya disimpan doang, disimpan saja nggak dipakai, uangnya 200 juta, 500 juta, pakaiannya, ya, beli pakaian harga 30.000, pakaian bekas, second, ya. Bukan karena dia uangnya digunakan untuk yang lebih baik, hanya disimpan doang saja. Kalau digunakan dia bermurah, beli yang murah-murah, tapi uangnya selebihnya diinfakkan, nggak apa-apa, bagus sekali. Tapi disimpan nggak digunakan, maka ini Allah tidak senang. Ya, Allah senang orang menampakkan nikmat Allah pada dirinya. Ya, maka dari sisi kesiapan, baik perabot rumah tangga, ya, kemudian dari sisi pakaian, ya, hendaklah tetap dalam kewajaran. Karena itulah kita ini memang tidak dimungkini, bahkan ada sampai maunya apa? Kalau motornya pun mau baru juga. Ya, motor baru, apa hubungannya motor dengan Idul Fitri? Ya. Motor sudah ada, mau diperbaharui juga karena momennya Idul Fitri ini. Nanti kalau kunjung-mengunjung nampak tuh motor baru, nah masalah, ya. Ya. Maka lagi apa yang dihajatkan, hendaklah itu yang kita perlukan, yang kita pentingkan, yang benar-benar dihajatkan, ya. Yang tidak perlu dihajatkan ini sudah ada, yang nggak usah lah, ya. Mungkin ada baju kita masih bagus kok, tahun kemarin beli baru dipakai sebentar sekali masih bagus kayak dia lagi, ya nggak perlulah harus diperbaharui lagi kalau memang tidak terlalu berhajat, ya. Kalau dihajatkan, ya nggak apa-apa juga, ya. Nah, maka dan karena apa? Memang ini memang sentuhannya banyak kepada apa? Wanita. Ya. Walaupun laki-laki juga ada, tetapi bahwa biasanya momen semacam begini ini, kondisi ini banyak sentuhannya dengan masalah wanita, ya. Maka kita yang belajar agama, yang ngaji, ya, tetap sekali lagi menjaga kebahagiaan itu tetap kita jaga dengan baik. Senang, ya, merayakannya, ya, senang, tetapi dalam koridor batasan-batasan yang memang wajar. Baik. Yang ketiga, kondisi yang demikian ini, ya, mulainya wahana suasana aroma Idul Fitri ini, para ummahat, para akhwat, ya, jangan pula sampai menyibukkan betul sehingga nilai ibadahnya down drastis, ya. Yang tadinya bisa membaca Quran 2 juz, menjelang Idul Fitri cuma dapat 2 lembar. Ya. Menjelang Idul Fitri cuma dapat 2 lembar sehari. Ya, ini nggak wajar, ya. Jangan sampai suasana ini membuat nilai ibadah kita down drastis. Bahkan sampai sholat-sholat sunnah pun banyak yang ketinggalan.
ya, ke pasar dari jam 10 pagi sampai jam 2 baru pulang. Pulang-pulang sholat zuhur cepat-cepat, nggak sempat qobliyah ba'diyah lagi sudah. Nggak lama asar. Ya, maka sekali lagi jaga tetap ya. Kalau juga mungkin ada pergeseran, jangan sampai terlalu drastis lah. Ya. Tetap nilai-nilai ibadah kita jaga dengan baik, membaca Qur'annya tetap terprogram dengan baik, ya, dijaga dengan baik. Mungkin ada pergeseran sedikit, ya wajar-wajar, mungkin karena yang banyak bertanggung jawab di rumah tangga kan memang ibu-ibu, ya, para ummahat, wajar-wajar. Tapi jangan sampai betul-betul bergeser jauh betul, ya. Baik, nah ini suasana-suasana yang memang menjelang masa yang tadi suatu masa kewajaran, kita memang bersenang bahagia di masa itu. Tapi kondisi kita ini memang demikian adanya, negeri kita lebih khusus, ya. Memang kita harus mempersiapkan di beberapa hari sebelumnya, itu memang adalah imbasnya itu, biasnya itu ada. Sekali lagi, walaupun ini ketahui ya, sekali lagi tekankan, ini bukan perintah syariat, ya. Ini tradisi murni. Tapi insya Allah mudah-mudahan asal dijaga dengan baik, tradisi ini tidak bertentangan juga dengan agama, mudah-mudahan ya, asal dijaga dengan baik dalam kewajaran tadi. Ada yang tidak wajar itu, tradisi yang tidak wajar itu bertentangan dengan agama. Apa? Sudah salah dengan ibunya, dengan saudaranya, kenapa tidak minta maaf? Nanti Idul Fitri aja. Memangnya yakin kamu hidup sampai Idul Fitri? Nah, ini mengikat dia dengan tradisinya, dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, ya, bertentangan dengan syariat, dan yang lainnya lah ya, sama saja. Maka jangan sampai, ya. Tapi kalau kita jaga dengan baik, tetap kita jaga keharmonisan, kekeluargaan, kapan saja. Mungkin sampai momen Idul Fitri itu kita lebih banyak berkumpul dengan keluarga, ya itu nggak jadi masalah. Mudah-mudahan dalam konteks kita mempererat ukhuwah, mempererat silaturahim, ya, yang ada hubungannya dengan rahim. Itu namanya silaturahim. Yang tidak ada hubungan dengan rahim bukan silaturahim. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, tentu setelah persiapan-persiapan dan memasuki Idul Fitri, maka tetap dijaga tentang prinsip-prinsip syariat dalam Idul Fitri. Pertama, kita disunahkan untuk sholat Id, ya, sholat Idul Fitri. Dan sebelum sholat Idul Fitri kita disunahkan apa? Adalah yang dimakan sedikit, minimal minumlah, ya, jaga, ya. Ini sunnah. Kemudian berikutnya kita sholat Idul Fitri, ya, dan sholat Idul Fitri ini salah satu di antara sholat-sholat yang seluruhnya disuruh keluar, ya. Ini sholat sunnah yang asal mulanya sholat itu bagi wanita itu afdalnya di rumah, ya, kecuali beberapa sholat, Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, kita disuruh keluar semua, ya. Ya, sholat gerhana. Yang selebihnya itu wanita, dia lebih afdalnya di rumah. Nah, dalam konteks keluar inilah maka jagalah etika-etika agama kita, ya, etika agama. Jangan menampakkan hal-hal yang bisa menjadi perhatian khusus bagi wanita, ya, baik dari segi pakaiannya atau jenis-jenis yang lainnya yang bisa mengundang perhatian khusus. Dan jangan berwangi-wangian, ya, karena ini bisa menjadi perhatian khusus, ya, bagi wanita. Ya. Kemudian terus kita runtun, ya, bahwa sholat Idul Fitri itu anjurannya, momennya itu momen kita berkumpul lebih banyak. Maka asalnya sholat Id itu di lapangan oleh Nabi SAW.
Sholat Jumat silakan di masjid masing-masing, tapi sholat Id itu Rasulullah selalu di lapangan. Maksudnya pengen agar kumpul semua dan di situ mendengarkan nasihat yang lebih pokok untuk didengarkan oleh semua. Ya. Maka semestinya idealnya sholat Id itu ya bisa mengumpulkan seluruhnya di lapangan terbuka. Tapi kemudian ya belakangan ada yang di masjid, ada yang di lapangan masing-masing, sehingga terjadilah perpecahan yang sangat banyak sekali ya. Nah sekarang ini pun juga kita masih di masjid ya, di At-Taqwa mungkin mengajarkan di masjid karena mungkin momennya masih momen pandemi ini ya, belum bisa kembali ke lapangan lagi. Tapi intinya asal mulanya tujuannya apa? Agar umat ini mendengarkan nasihat bersama-sama pada saat itu, nasihat khatib. Maka niatkan turun sholat Id itu bukan untuk ya apa? Berpenampilan dengan pakaian barunya. Kita datang sholat Id, pertama laksanakan sholat sunnah, yang kedua ingin mendengarkan nasihat. Niatkan agar kita dapat ilmu lagi melalui nasihat khatib ya. Maka dengarkan baik-baik, karena kadang-kadang sering terjadi khatibnya berkhutbah, para ummahat di belakang ngobrol ya. Hati-hati ya. Maka apalagi sudah menjelang akhir khutbah, wah sudah gelisah ya. Nah, maka hati-hati ya. Allah mengatakan berbedalah orang berilmu dengan tidak berilmu. Dengarkan baik-baik nasihat khatib siapapun yang berkhutbah ya, yang baik dan sesuai syariat. Kembali kepada ilmu ya, prinsip ilmu sesuai dengan prinsip ilmu, maka ambillah dengan baik. Kalau tidak sesuai maka tinggalkan, jangan diambil ya. Dan setelah itu, setelah sholat Id, sebenarnya asalnya sih ya selesai sudah pulang. Tapi sekali lagi tradisi kita ini apa? Sibuk ya, capek tangan salaman, harus meladeni salaman ya. Itulah kebiasaan kita yang sebenarnya tidak ada tuntunannya selesai sholat itu salam-salaman, nggak ada ya. Salaman itu kapan saja ketemu salam ya. Rasulullah mengatakan tidaklah dua orang mukmin bertemu dan bersalaman kecuali dosanya berguguran selama dia dan bersalaman tersebut. Maka tidak nunggu Idul Fitri ini dan nunggu Idul Adha, salaman semestinya kapan ketemunya ya. Tapi mungkin lama anda ketemu pas Idul Fitri ketemuan ya nggak apa-apa juga salaman ya. Ya salaman itu asalnya adalah memang sunnah asalnya kalau ketemu ya. Ya. Tapi jangan sampai juga berlebih-lebihan dan ada yang sampai ya intinya jangan sampai kita di luar kewajaran lah ya. Baik, ini dalam kondisi hal demikian ini maka hendaklah kita perhatikan dengan baik dalam batasan-batasan syariat dan salaman dalam batasan-batasan apa? Orang-orang yang boleh kita bersalaman dengannya. Ya. Sesama wanita ya monggo. Yang bukan kepada sama wanita, kepada jenis kelamin yang lain, maka hendaklah dalam batasan koridor syariat pada orang-orang yang memang pada level mahram. Yang bukan mahram maka janganlah kita bersalaman dengannya. Ya, nanti hubungannya nanti setelah ini apa? Dan biasanya setelah itu maka masalahnya adalah masalah kunjung mengunjung, kumpul mengumpul. Maka ini pun kita ingatkan juga hendaklah jaga batasan syariat ya. Kalau kita kumpul di satu tempat, di situ pencampur laki-laki perempuan yang bukan mahram, maka tetap jaga ya batasan-batasan kita. Tapi kalau di situ mahram kita semua, saudara kita, ya orang tua dan sebagainya, ya nggak apa-apa ya. Mungkin yang bercadar dia buka cadarnya, ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau itu bukan, di situ ada bukan mahram kita bercampur, maka hendaklah tetap menjaga batasan-batasan ya. Ya. Jaga etika-etika agama tetap ya. Karena sering kadang-kadang merasa senang, merasa bahagia, kadang-kadang bablas ya. Baik, kemudian juga bahwa kunjung mengunjung itu sekali lagi namanya agama namanya ziarah ya, az-ziarah. Kita kalau bilang ziarah itu bayangannya kuburan aja. Mana mau ziarah? Kuburan siapa ya. Ziarah kita mengunjungi saudara kita, ziarah namanya ya. Ya, mengunjungi saudara kita ziarah
mengunjungi namanya kuburan, ziarah tuh kubur, ya. Mengunjungi kuburan, saudara telah meninggal, yang masih hidup ya ziarah kepada keluarga kita yang masih hidup, ya, berziarah juga sama aja, ya. Ya, dan jaga batasan-batasan ziarah yang tetap dalam koridor kita, dalam batasan syariat kita. Ini pentingnya. Ini agar kita benar-benar berziarah mendapatkan nilai-nilai pahala yang benar, ya, pahala yang kita harapkan. Jangan sampai justru niat berziarah untuk berpahala, justru sebaliknya kita mendapatkan dosa. Ya, pembicaraan, obrolan hendaklah pada batasan-batasan yang wajar. Jangan sampai ya kita ingin berpahala pahala ziarah, justru kita di situ ada nilai-nilai ghibah di dalamnya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, baik. Ini diantaranya karena memang biasanya sekali lagi konteksnya dengan wanita sangat kuat sekali dalam masalah ini. Ya, kunjung mengunjung ini dan pembicaraan itu memang tidak bisa dimungkiri. Itu ada konteks yang sangat harus lebih perhatian dari kalangan para wanita. Dan kita dengan belajar agama, insya Allah agama ini adalah panduan. Ilmu itu nur, al-ilmu nurun, ilmu cahaya, memberikan panduan yang lebih jelas dalam kita bersikap. Baik, ya ini diantaranya. Dan ya sebelum saya kembali mundur sedikit, bahwa sebelum kita Idul Fitri kita ada kewajiban membayar zakat fitrah, ya, membayar zakat fitrah. Kalau yang punya kewajiban bayar fidyah, memang dia harus fidyah, silahkan, bolehlah diselesaikan juga di akhir Ramadan tersebut untuk sekalian bayar fidyah, boleh juga. Ya, kalau memang benar-benar tidak bisa mengqadha puasanya berdasarkan analisa medis, atau karena orang tua kita yang memang tidak bisa puasa lagi, kita bayarkan fidyah, bolehlah pada di ujung Ramadan tersebut kalau memang ingin dibayarnya di ujung Ramadan. Tapi apabila dibayar sebelumnya, ya nggak jadi masalah juga, sesuai dengan jumlah bilangan yang ditinggalkan berpuasa. Ya, maka jaga batasan. Bayar fidyah idealnya ya kurang lebih 1,3 kg beras. Ya, kalau berupa beras, ya mengambil 1,5 ya nggak apa-apa juga. Ya. Bayar zakat sesuai dengan standar, yang lebih amannya 3 kilo satu orang. Ya. Maka perhatikan ini dengan baik, dan membayar zakat itu abdolnya sebenarnya asal mulanya itu abdolnya itu menjelang turun sholat id, itu paling abdol. Tapi kalau tidak bisa, ya bolehlah di malam harinya atau sehari sebelumnya. Ya. Dan membayar zakat fitrah tidak mesti harus melalui amil, ya, karena asal mulanya zakat fitrah itu nggak ada amilnya. Tidak ada amil zakat fitrah, asal mulanya nggak ada. Amil itu hanya untuk zakat harta. Tapi kemudian ada panitia masjid ingin berbuat baik, beramal sosial, mengkoordinir zakat fitrah, kemudian mereka mempunyai data-data orang-orang miskin yang perlu dibantu, mereka koordinir, nggak apa-apa juga, kita serahkan melalui amil. Tetapi kalau ada tetangga kita yang dekat, yang kita tahu kemiskinannya, itu lebih abdol kita kasihkan langsung. Apalagi kalau itu saudara kita, keluarga dekat kita, lebih abdol kita kasih langsung dia, tanpa harus melalui amil. Karena kalau dikasihkan amil, boleh saja amil ngasihkan tetangga yang jauh di seberang sana, sementara saudara kita mereka orang miskin. Ya. Kasihkan saudara kita lebih abdol dalam bentuk beras, ya, makanan pokok. Atau tetangga kita yang dekat, kita tahu dia memang orang yang miskin. Miskin itu artinya bukan fakir, apalagi kalau fakir itu lebih lagi. Miskin itu artinya orang yang dikasihani. Karena apa? Dia itu ngepres loh, gajinya, dia ada gajinya, tapi pas-pasan untuk hidupnya, ya. Artinya persiapan dia itu nggak ada, maka itu dikatakan miskin, ya. Meskipun dia punya motor, ya, tapi kehidupannya itu memang hasilnya itu memang sangat ngepres sekali untuk kehidupan dia, maka dikatakan dia miskin, ya. Bolehlah dia dikasih ya, zakat atau dikasih fidyah. Ya. Dan fidyah lebih amannya lagi, lebih cukup, lebih sempurna lagi kalau dalam bentuk makanan yang disajikan, lebih bagus lagi, memberi makan dalam bentuk makanan yang lengkap. Ya, satu paket makanan satu kali satu hari itu lebih bagus lagi. Ya, ya, maka silakan nanti ya
Jangan sampai kesibukan kita melalaikan kita dari hal yang sangat besar ini. Ini menjelang saat akan memasuki Idul Fitri, kondisi Idul Fitri kita bagi kaum muslimah diperhatikan dengan baik, dan selanjutnya biasanya ada kunjungan-kunjungan sampai tempat yang semestinya kita tidak harus, tapi kadang-kadang itulah Indonesiaku, kondisi kita ya. Setelah kunjungan keluarga biasanya apa? Cari tempat-tempat keramaian. Nah, ini harus dipikir ulang. Kalau tempat keramaian ya, apalagi ke tempat-tempat rekreasi dan sebagainya ya. Bagi kita ya, tidak dilarang orang untuk menikmati ciptaan Allah, mau ke pantai, melihat ke air terjun, itu tidak dilarang. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Ya, kita disuruh melihat ayat-ayat Allah, boleh saja, tidak dilarang ya. Ya, memikirkan ayat-ayat kekuasaan Allah. Allah mengatakan tanda-tanda kekuasaan Allah banyak sekali ya, di langit, di bumi banyak sekali ya. Banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kalau momen itu kiranya bakalan ya, kita bisa mengundang unsur-unsur dosa bisa lebih terbuka besar, sebaiknya dipikir ulang lah. Karena momen itu di situ orang banyak, campur-campur, laki-laki, perempuan dan sebagainya. Sebaiknya untuk keinginan yang demikian ini semestinya harus dievaluasi ya. Harus dievaluasi. Kecuali bisa mencari momen ya, kalau saya ke sana mungkin ini lagi orang nggak banyak nih ya. Silakan dipikir ulang untuk dievaluasi, untuk kita bisa menggunakan yang lebih manfaat. Karena dalam Islam, dalam istilah agama kita dan prinsip pada dasarnya, seorang mukmin yang benar itu bukan saja bisa memilih yang baik dan tidak baik, tetapi lebih penting lagi daripada itu bisa memilih yang lebih baik daripada yang baik. Maka ini yang lebih pokok lagi ya. Karena sering kadang-kadang yang menggunakan momen untuk kunjungan ke tempat ini dan sebagainya ya, maka hendaklah dipikir ulang, dievaluasi kira-kiranya bakalan lebih baik atau tidak lebih baik dalam pokok-pokok yang akan kita kerjakan ini, baik dari segi finansialnya, efek daripada ya kehadiran kita di tempat itu dan sebagainya. Nah, inilah diantaranya para umat sekalian ya. Tentu hal-hal yang demikian ini tazkir tentunya untuk kita semuanya. Sebenarnya baik laki-laki pun juga demikian, tetapi karena ini hubungannya wanita yang lebih banyak perannya dalam masalah ini, maka kita lebih ingatkan, terutama kita yang sudah ngaji ya. Karena memang kita ingin menyesuaikan. Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak samalah orang yang mengetahui, yang sudah tahu dengan orang yang belum tahu. Kalau sama, untuk apa kita tahu? Untuk apa kita belajar sekian lama? Kalau ternyata kita sama saja dengan orang yang tidak ngaji. Untuk apa ilmu kita? Ya, manfaat ilmu kita. Berarti ilmu tidak bermanfaat. Nah, kita minta selalu ilmu yang bermanfaat, sehingga membedakan antara, bukan kita ingin beda-beda, tidak, tetapi akan terbentuk sendirinya keperbedaan itu antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu, karena dia akan lebih memikirkan unsur maslahat yang lebih penting di antara yang penting, apalagi antara yang tidak penting dengan yang penting ya. Itu jelas-jelas semestinya orang sedikit ilmu pun sudah tahu mana yang tidak penting dengan yang penting ya. Tetapi yang kadang-kadang susah mencerna mana yang lebih penting di antara yang penting. Ini perlu pemikiran kita bersama ya. Baiklah, wallahu taala alam bisawab. Ini kajian kita pada pagi hari ini, dan ini pekan di penghujung hari Ahad, di penghujung Ramadan tahun ini ya. Dan setelah ini ya kita tidak ada kajian Ramadan Ahad lagi untuk pagi hari tentunya ya. Mungkin kita akan ketemu di kajian seperti biasa lagi ya. Momen-momen biasa, tapi kita tentu saja ya kita merasa sedih ya
karena lebih nikmat sekalinya kita berada kajian di Ramadan, pahala yang besar di bulan Ramadan, ya. Tentu berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Tapi mau tidak mau, memang harus mau, Ramadan pasti meninggalkan kita, ya. Ramadan dia pasti meninggalkan kita. Kita masih mau tidak bisa juga. Sudah dia harus berlalu, ya. Dia harus meninggalkan kita karena memang pergeseran waktu terus akan berjalan. Namun kita berharap mudah-mudahan apa yang kita isi dalam Ramadan ini benar-benar mendatangkan kebaikan dari sisi pengetahuan kita dan kemudian kebaikan dari sisi motivasi kita dalam beramal, ya. Mudah-mudahan ini harapan kita, tentunya barakah Ramadan ini benar-benar memberikan imbas yang mulia dalam perilaku kita. Baik siapa saja, saya menyampaikan, siapapun yang menyimak kajian ini dan kita semua, mudah-mudahan membawa imbas yang lebih baik dalam kehidupan kita. Dari sisi pertamanya apa? Dari sisi khasyatullah kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, dan dari sisi perilaku kita dalam kita berkehidupan dan sesama manusia. Wallahu taala alam. Mungkin ini, ya, yang pokok-pokoknya, dan sekiranya ada pertanyaan mungkin dipersilakan. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, kalau masih ada, kalau tidak ada ya nggak apa-apa juga, ya. Mungkin sudah jelas. Ya. Ada pertanyaan tentang i'tikaf tanpa mahram di masjid, bagaimana hukumnya? Karena pernah mendengar dua pendapat yang berbeda. Satu, bolehnya i'tikaf tanpa mahram. Dua, tidak bolehnya i'tikaf tanpa mahram. Jika memang boleh i'tikaf tanpa mahram, apakah ada syarat-syarat atau ketentuan-ketentuannya? Jika tidak boleh i'tikaf, apa alasannya? Mohon penjelasannya, ya. I'tikaf kalau masih dalam lingkungan yang dekat, tidak apa-apa, tidak mahram. Mahram itu diperlukan kalau kita sampai batas-batas sapar, ya. Mungkin mau itikaf di Balikpapan, karena kita bersaparnya harus dengan mahram, ya. Ya. Kalau itikaf kita di lingkungan kita saja, tidak ada keharusan dengan mahram, ya. Syaratnya, ya, syarat itikaf, ikuti syarat itikaf, ya, niat itikaf, kemudian berada di masjid, ya, untuk benar-benar beribadah kepada Allah. Apa saja yang dikerjakan, sholatkah, apakah dia membaca Quran, berzikirkah, berdoakah, membaca buku-buku agamakah, ya, yang jelas berada di masjid dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Itulah mungkin yang bisa dikerjakan untuk beritikaf, ya. Dan sekali lagi tidak ada keharusan i'tikaf dengan mahram. Wallahu taala alam. Saya nggak tahu kalau ada yang berpendapat i'tikaf harus dengan mahram, ya. Ada pertanyaan. Ibu saya meninggal 2 bulan yang lalu. Setiap saya rindu ibu, ya, saya selalu berdoa untuk ibu. Kata orang, doa seorang wanita tidak solehah tidak diterima. Apa yang harus saya lakukan? Ya, ya, kita doakan untuk ibunya, ya. Insya Allah kita doakan semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau, merahmati beliau, menerima segala amal ibadah beliau, dan menjadikan kuburan beliau taman di antara taman-taman surga. Dan semua orang-orang tua kita yang telah meninggal, mudah-mudahan Allah menjadikan kuburan mereka taman di antara taman-taman surga, ya. Ya, ini konteksnya memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa? Idza matal insan in qata amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu.
Apabila meninggal atau mati seorang manusia, maka putuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Kecuali sedekah jariah yang ngalir terus pahalanya, ya. Nah, ini sedekah jariah, ya. Ini kita lagi membangun asrama putri ini, ya, untuk anak-anak santri yang belajar agama, ya, belajar ilmu agama, menghafal Quran. Mudah-mudahan sedekah-sedekah sampean, infak sampean menjadi amal jariah, ya. Ya, mengalir terus selama bangunan itu ada, pahalanya ngalir terus, ya. Digunakan untuk kebaikan-kebaikan, mengalir terus, ya. Bangun masjid dan yang lainnya lah untuk sarana-sarana kebaikan-kebaikan. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan, ya. Artinya ilmu tersebut, ilmu yang diajarkan itu bermanfaat, orang bisa memanfaatkannya, ngalir terus pahalanya selama orang tersebut mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka pahalanya ngalir terus, ya. Maka jangan sampai kita, ya, enggan mengajarkan ilmu kita tahu, silakan disampaikan pada yang lain yang telah kita ketahui, ya. Kita belajar ngaji sudah sekian lama nih, tahu, sampaikan pada yang lain, insya Allah bermanfaat. Kalau itu bermanfaat, maka setiap orang mengamalkannya dia mengalir terus pahalanya, ya, mengalir terus pahalanya, ya. Meskipun mungkin mengajari 1-2 huruf Quran nggak apa-apa, ya, pahalanya ngalir terus. Nah, ini ringkasnya, ya. Dan yang ketiga, awaladin solihin yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Maka Rasulullah mengaitkan di sini anak yang soleh, ya. Maka kalau doa kita ingin secara zohir hadis ini makbul, hendaklah kita menyesuaikan agar kita ini menjadi anak yang soleh. Kalau wanita solehah, ya. Untuk diri kita nih, kita sebagai anak, karena kita ada orang tua, kita ingin mendoakan orang tua kita, berusahalah kita menjadi orang yang soleh, solehah, agar sesuai hadis ini bahwa doa anak yang soleh atau solehah itu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan soleh dan solehah itu bagaimana? Ya, kita hidup sesuai dengan agama, kan, sesuai, ya. Kewajiban kita kerjakan dengan baik, larangan kita tinggalkan. Maka ini namanya kita beramal soleh, dan pelakunya orangnya soleh atau solehah. Maka itulah, ya, insya Allah, mudah-mudahan tadi yang bertanya juga, ya, sampean orang yang solehah, dan kita semua menjadi orang soleh atau solehah, ya. Husnuzon kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan doa kita untuk orang tua kita, ya. Asal kita tetap menjaga apa, kesolehahan kita, ya, kesolehan kita bagi laki-laki dijaga dengan baik, maka insya Allah kita yakin Allah mengabulkan doa kita untuk orang tua kita yang telah meninggal, untuk saudara-saudara kita, ya. Ya, memang karena lafaz hadis tersebut memang demikian adanya, dikatakan doa anak yang soleh atau anak yang soleh yang mendoakannya, ya. Karena hadis ini mengikat apa? Pertama, supaya orang tua hati-hati mendidik anaknya. Kalau anaknya itu diharapkan doanya untuk dia nanti, didiklah anaknya itu pendidikan yang bisa mengantarkan dia menjadi anak yang soleh atau soleha. Jangan sembarangan nyekolahkan anak-anak. Jangan asal masukkan saja. Ini kan sekolah favorit ini sekolah unggulan ini. Padahal di dalamnya sepi dari pelajaran agama, jauh daripada nilai-nilai kesolehan anaknya. Hati-hati, nanti kalau anakmu tidak jadi soleh, pertama doanya tidak bisa diharapkan. Kalau dia berdosa, kamu tanggung jawab juga, ya. Maka hati-hati mendidik anak-anak. Tempatkanlah anak-anak kita di tempat pendidikan yang kiranya harapannya bisa menjadikan dia anak soleh. Itu usaha namanya, ya. Kalau dia jadi soleh, alhamdulillah, atau solehah. Ternyata tidak jadi, kita telah berusaha, ya. Kita telah melaksanakan tugas kita, kewajiban kita. Karena jadi soleh dan tidak soleh, jadi soleh atau soleh atau tidaknya itu menyangkut hidayah Allah. Hidayah Allah, tetapi perlu diusahakan. Kalau kita ingin menjadi anak soleh, disekolahkan ke tempat sekolah yang tidak menyentuh agama benar, bagaimana? Apa usaha kita benar sudah? Disekolahkan di sekolahan yang nilai agamanya itu sekali seminggu. Itu pun kalau gurunya tidak lagi melahirkan, ya. Kalau guru agamanya perempuan, cutilah melahirkannya lama anak-anak, ya, diganti dengan guru yang lain yang kadang-kadang tidak sama, ya. Bagaimana mengharapkan anak soleh dikasih pelajaran seminggu sekali agama?
Ini kan sekolah favorit, iya favorit, tetapi agamanya itu loh yang bisa mengantarkan anaknya soleh bagaimana? Nah, hati-hati, jangan asal-asalan mendidik anak. Ya. Cari tempat yang kira-kira mendukung anaknya itu menjadi anak yang soleh atau solehah. Ya. Oh, di pondok pesantren, ya, tapi pesantren pun juga dia lihat, jangan sampai ya kita harapkan menjadi anak yang soleh, ternyata ajaran yang diajarkan bukan ajaran kesolehan, yang tidak ada tuntunannya agama, labelnya juga pesantren. Lihat kandungan ya di dalamnya pendidikan bener enggak? Karena sekarang pesantren banyak pilihan juga, apalagi sekarang sudah banyak orang-orang yang cenderung kepada pesantren, maka bermunculan berbagai macam pesantren, bahkan ada pesantren pertanian, ya, dan sebagainya. Maka lihatlah kandungan di dalamnya, apakah benar-benar mengajarkan agama sesuai tuntunan Rasulullah atau tidak. Harapan kita menjadi anak yang soleh. Maka ini pokoknya. Maka hadis tersebut menekankan kepada orang tua, kalau ingin anaknya nanti doanya dikabulkan, karena doa yang dikabulkan doa anak yang soleh, hati-hati pendidikannya. Jaga pendidikannya. Karena pendidikan itu membentuk watak, membentuk pola beragamanya. Al-ilmu, ya, dikatakan apa? Innama hadal ilmu din. Falyandur ahadukum mimman akhadha dinahu. Ilmu itu akan jadi agama. Di mana dia mencari ilmu akan jadi pola beragama dia. Salah tempat dia mencari ilmunya akan salah dia akan berpola beragamanya. Salah kita meletakkan anak kita tempat dia mencari ilmunya akan salah dia beragamanya, dan kita tanggung jawab, dan hati-hati doanya tidak dikabulkan Allah. Ya, maka orang tua berhati-hati. Dan saya husnuzon, mudah-mudahan kita di sini orang-orang soleh dan solehah. Tapi hati-hati anak-anak kita, dan doa kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tadi yang bertanya, mudah-mudahan doanya makbul terus untuk orang tuanya, dan kita berdoa untuk orang tua kita semuanya, baik yang masih hidup apalagi yang telah meninggal, agar Allah menjadikan kubur mereka taman di antara taman-taman surga, dan semoga apa yang kita kerjakan dari amal kebaikan kita, orang tua kita juga dapat bagian ya pahalanya tanpa mengurangi pahala kita. Itu yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqomahlah menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, ya, agar doa kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita. Bolehkah wanita itu berziarah kubur sampai dia menangis di area pekuburan? Inilah masalahnya, ya. Kenapa wanita, ada hadis tentang larangan ziarah wanita. Rasul hadis Nabi, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fazuruha. Aku melarang kalian ziarah kubur, kata Rasulullah dulu, kemudian silakan berziarah. Ini hadisnya dikatakan para ulama umumnya untuk laki-laki. Karena perempuan ada hadis yang lain Rasul mengatakan la'anallahu zawaratil kubur. Melaknat wanita yang zawaratil kubur, yang suka berziarah kuburan. Katakan zawaratil kubur. Nah, hadis itu dikatakan kalau dia suka dan sering berziarah. Kalau sesekali tidak apa-apa juga dia berziarah sesekali kuburan. Tetapi menjaga hati-hati, ya. Kita ke kuburan pengen mendoakan siapa? Orang tua kita. Doakan orang tua kita dengan baik. Jangan sampai mengulang kesedihan, menangis-nangis, terseduh-seduh, ya, seolah-olah kita ini masih aja nggak nerima takdir Allah. Ya. Maka kalau kita bisa menahan diri kita, sesekali nggak apa-apa lah ziarah, tapi kalau sering nggak boleh. Kalau sering jelas nggak boleh. Wanita sering-sering ziarah nggak boleh. Apalagi mengkhususkan waktu ziarah, mau Ramadan ziarah, nanti mau Idul Fitri ziarah. Ada apa mau Ramadan ziarah? Ziarah itu kapan saja boleh, ya, nggak dilarang. Mau hari Ahad kayak, mau hari Jumat kayak, kapan saja. Nggak mau Ramadan kah, mau Idul Fitri, silakan kapan saja, ya. Sekali lagi, ya. Jadi sekali lagi, tidak ada waktu khusus, dan untuk wanita lebih khusus. Kalau kira-kira tidak bisa menahan diri, nggak usah ziarah. Di rumah doanya sama saja makbul, ya. Sama saja mendoakan orang tua di rumah ataupun di kuburan, sama, nggak ada bedanya, ya. Ya, jangan ada merasa berbeda, oh di kuburan lebih makbul, jangan. Justru kalau di kuburan Anda lebih menampakkan kesedihan, kemudian menampakkan sesuatu yang tidak wajar, justru tidak baik, ya, untuk orang tua kita. Bahkan ada hadis tentang apa? Mayat itu disiksa karena tangisan anaknya. Artinya kalau dia memang tangisan sampai bentuk peratapan, ya. Nah, tapi kalau menangis biasa saja, mengalirkan air mata, dia sedih, itu nggak dilarang juga. Cuman
kalau itu harus ke kuburan dan sampai menangis, sebaiknya tidak usah, untuk wanita lebih khusus ya. Tapi kalau bisa menahan diri ya sesekali nggak apa-apa, tapi sering nggak boleh ya. Wanita sering-sering berziarah ya. Ke kuburan orang tua saja nggak boleh, apalagi ziarah. Sampai ada wanita ziarah ke kuburan wali sampai ke Kudus, sampai ke Kediri, ke Gresik. Waduh ya, wanita kuburan orang tuanya aja nggak boleh kalau ya, harus sering diziarahi ya, apalagi sampai kuburan yang jauh-jauh. Ini karena memang adanya kultus-kultus tertentu ya. Baik ya, itu diantaranya. Kemudian ada pertanyaan, ketika sholat witir 3 rakaat, apakah duduk tasyahud akhirnya itu tawarruk atau iftirash ya. Tawarruk itu artinya duduk seperti tahiyat akhir pada umumnya gitu ya, yang bokong kita itu separuhnya itu ke lantai ya. Kalau iftirash itu seperti duduk tahiyat awal ya. Kan mungkin ada sebagian belum tahu tentang tawarruk atau iftirash ya. Iftirash itu seperti duduk tahiyat awal. Memang ada perbedaan, ada khilaf masalah ini ya, dan khilaf ini wajar, namanya khilaf mu'tabar. Terjadi khilaf tentang apakah sholat itu semuanya tahiyat akhir tawarruk atau ada yang iftirash. Ada hadis Nabi tentang bahwa Nabi itu sholat 2 rakaat, beliau duduk tahiyat akhirnya itu iftirash. Beliau beriftirash di 2 rakaat. Ada yang mengambil hadis ini tentang semua sholat Rasulullah 2 rakaat itu iftirash, dan semua sholat yang tidak ada tahiyat awalnya maka tahiyat akhirnya iftirash. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan bahwa semua tahiyat akhir itu tawarruk. Ya, maka ini khilaf, sekali lagi ini khilaf mu'tabar, tidak jadi masalah. Tapi kalau ditanya saya cenderung kemana? Ya saya cenderung tentang tahiyat akhir di 2 rakaat itu iftirash, dan di sholat yang tidak ada tahiyat awalnya seperti witir 3 rakaat juga iftirash. Tetapi bagi yang mau tawarruk, tafadhol ya, wanita tafadholi ya. Tapi mau iftirash, saya lebih cenderung kepada iftirashnya itu yang saya dapat, yang lebih saya cenderung, walaupun tidak menafikan tentang yang mengambil pendapat untuk bertawarruk di tahiyat akhir semua sholat tahiyat akhir, termasuk witir yang 3 rakaat atau sholat yang 2 rakaat ya. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Apa yang bisa kita manfaatkan pada siang hari ini, kajian kita pada siang hari ini. Dan saya pertama yang menyampaikan kajian di Ramadan ini sempat beberapa kali ya, mengucapkan dan berharap mudah-mudahan kajian kita mendatangkan manfaat ya. Kebaikan-kebaikan kita, terutama saya sendiri mengambil manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat. Dan yang kedua, apabila ada yang benar maka itu murni karena itu dari sumbernya dari Allah dan Rasulnya, maka lapangkanlah dada kita dengan kebenaran. Dan kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, saya tidak berniat menyampaikan yang salah, tapi kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya. Saya bukan manusia yang sempurna, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada niatan menyampaikan yang salah. Mudah-mudahan ada yang meluruskan nantinya ya. Dan yang berupa amalan, mari kita semangat untuk mengamalkannya. Berupa ajaran-ajaran etika, maka kita jaga dengan baik ya, agar benar-benar ilmu kita bermanfaat, mendatangkan kebaikan-kebaikan. Dan sekiranya kita nanti bisa menyampaikan kepada yang lain, silakan yang baik-baik kita sampaikan kepada saudara kita, keluarga kita, teman-teman kerja kita, silahkan ya, kita sampaikan, kita lanjutkan kebaikan-kebaikan ini, agar kebaikan yang bersumber dari Al-Quran hadis ini memang benar-benar ya bisa tersampaikan juga kepada teman-teman kita yang mungkin belum sempat bisa berhadir di majelis ilmu ya. Kemudian yang kedua, saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqan ya, baik putra maupun putri, mengucapkan jazakumullah khairan ya, kepada para ummahat dan akhwat lebih khusus, dan pada yang lainnya jazakumullah khairan katsiran, yang menyisihkan sebagian hartanya baik melalui zakat, itu suatu kewajiban, atau infak sedekah itu sunnah ya, untuk Pondok Pesantren Al-Furqan secara umum, lebih khusus lagi untuk pembangunan
maka saya mewakili seluruh pengurus, ya, seluruh pengurus dan warga Pondok Pesantren Al-Furqan mengucapkan jazakumullah khairan atau jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan yang lebih berlipat ganda di dunia dan di akhirat lebih khusus lagi, dan menjadi pemberat timbangan kebajikan dan benar-benar menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir untuk kita selama bangunan, apabila itu berupa bangunan itu terus dimanfaatkan di dalam pondok pesantren, ya. Maka sekali lagi kami mewakili pondok pesantren, ya, dan tidak membatasi kapan saja silakan, dan ikuti pondok pesantren ini milik kita semua, ya. Pesantren ini aset kita, ya, untuk mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan nanti mungkin kalau bukan anak kita, mungkin cucu kita kah, atau ponakan kita kah, ini wadah kita bersama. Maka mari kita jaga, mari kita hidupkan bersama. Ini milik kita bersama, ya. Kita pikirkan bersama. Ini adalah aset kita bersama, ya. Dan kami hanya sebagai, ya, fasilitator saja, bukan pemilik. Ini milik kita bersama. Agar kita merasa, pondok itu adalah milikku juga. Kita sebagai muslim dan muslimah. Ini aset kita untuk mengajarkan agama. Mudah-mudahan istiqomah di atas, ya, di atas manhaj prinsip agama yang benar, mengajarkan agama sesuai dengan apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pendidikan itu adalah amanah. Salah mendidik akan bertanggung jawab besar sekali. Maka mudah-mudahan ini wadah agama, wadah pendidikan agama yang benar-benar bisa istiqomah di atas manhaj yang benar, manhaj salaf yang benar, ya, di atas manhaj sesuai dengan apa yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja, dan kita akan mengakhiri Ramadan dan beberapa hari kemudian. Sekali lagi tetap kita jaga hari-hari ini untuk ibadah kita, jaga dengan baik, zikir-zikir kita, baca Quran kita tetap dijaga dengan baik, dan memasuki Idul Fitri pun tetap tadi yang telah kita bahas lebih khusus, kita jaga batasan-batasan tertentu dalam agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja, segala mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada yang salah mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.